Balik lagi di belajar kamera bersama sewakamera.sb. Oke, kali ini aku mau membahas tentang settingan diafragma yang ada pada kamera. Ya, sebelum kita membahas tentang settingan diafragma yang besar dan juga settingan diafragma yang kecil, sebelum itu kita juga harus tahu dong tentang pengertian dari diafragma itu sendiri. Jadi, diafragma itu adalah bukaan pada lensa. Yang bisa kita ketahui, nanti aku bakal munculin di sini, diafragma itu ada macam-macam ya, ada f1,8, f2, f2,8 dan seterusnya. Itu banyak banget dan seperti itu. Tapi sebelum itu kita juga harus tahu juga apa sih kegunaan diafragma besar dan juga diafragma kecil pada kamera. Kalau aku bakal membahas dulu tentang diafragma kecil. Ya, jadi di diafragma kecil itu digunakan untuk memberikan foto itu seperti kalau kita foto bunga ini ya. Foto bunga ini tuh kayak objeknya itu lebih detail dan cahaya yang masuk itu bakal banyak dan juga background dan lain-lain itu bakal memberikan action blur seperti itu. Kalau misalnya kita setting diafragma terlalu kecil, terus kan pastinya kan fotonya kan terang banget Kak. Ya, caranya seperti shutter speed. Kita mengimbanginya dengan shutter speed sama ISO juga. Jadi kita kalau setting diafragma kecil kayak f1,8 itu kan pasti terang banget tuh. Kalau kita setting shutter speed 1/60 pasti kan terang banget. Nah, caranya kita menggunakan shutter speed 1/400, kalau enggak 1/300 dan bebas bisa. Pokoknya bagaimana cara mengimbanginya agar tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Dan juga ISO itu sama aja kayak shutter, bukan sama sih, kita nggak usah banyak-banyak main di ISO, mending kita set ISO itu mentok 200 lah. Kalau kita menggunakan lensa fix ya, lensa fix kan udah f1,8 tuh. Nah, kita menggunakan ISO cuma 200, kalau nggak 100, 160 itu bebas. Karena kalau kebanyakan ISO nanti ya hasilnya ada bintik-bintik, noise dan lain-lain. Banyak PR-nya kalau kita menggunakan ISO terlalu tinggi. Oke, itu penjelasan dari diafragma kecil. Nah, bagaimana Kak kalau diafragma besar? Kalau diafragma besar itu menghasilkan bukaan itu yang lebih kecil itu. Jadi cahaya masuk itu lebih susah gitu. Untuk hasilnya itu bakal mana Kak? Itu bakal menghasilkan foto yang lebih detail. Itu bisa menggunakan f tinggi dan juga diimbangi dengan shutter speed juga yang tinggi juga sih. Seperti f100 atau f160, 180 dan tinggi naik seterusnya. Tapi ya kalau kalian menggunakan shutter speed lebih tinggi lagi ya kalian juga harus menggunakan alat bantu atau enggak kita menggunakan tripod atau mungkin tali strap dan lain-lain, itu bebas. Dan gimana Kak untuk hasilnya? Kalau kita menggunakan diafragma yang tinggi atau diafragma besar, ya seperti ini hasilnya kalau kita menggunakan diafragma yang besar. Oke, setelah kita men-setting diafragma tinggi dan juga rendah, bagaimana sih Kak kalau kita mengaplikasikan kepada di kamera cara menggunakan lensa dengan diafragma kecil itu bagaimana, di tempat apa dan di mana-mana itu apakah bisa? Bisa aja, tergantung kalian itu minat di mananya. Maksudnya di mananya itu kan ada tuh banyak orang yang suka kayak aku pengen foto tapi fokusnya ke aku aja terus yang belakang itu ngeblur. Itu lebih baik pakai apa Kak ya? Nah, aku saranin pakai lensa fix diafragma f1,8. Kalau belum punya ya silakan sewa di sewakamera.sb. Dan jika kalau kalian ingin detail dan lain-lain itu bisa juga menggunakan diafragma tinggi, tergantung lens pada lensa kalian. Itu sih. Itu tadi adalah penjelasan diafragma pada lensa. Oke. Jika kalian masih ada pertanyaan tentang shutter speed atau enggak diafragma lagi atau enggak ISO atau settingan white balance dan lain-lain, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa like buat support video ini dan jangan lupa subscribe juga. Oke, saya Lutfi, saya pamit.